Nah, jadi Pak Akbar bolehlah kesana ke sini. Saya juga teman-teman kita tidak usah terlalu lama, tapi yang penting di hari ini kita tidak absen lagi ya, karena tidak absen karena teman-teman bukan dalam kondisi menerima materi ya. Pagi hari ini kita cuma pakai Zoom kantor, Zoom ini untuk kita pakai coaching agenda juga sudah kemarin ya. Coaching agenda sudah kemarin selesai, tapi kita hari ini bertemu dalam rangka apalah melanjutkan atau melengkapi coaching kita yang tidak terlalu lengkap menurut saya. Kenapa? Karena signal kemarin juga jelek, kemudian waktu yang terkejar-kejar kemarin. Ya, sebentar. Sekarang ini kita gabung ya 2 kelas. Ya, ada Tori-Tori 109, ada Tori-Tori 33. Apakah kalian saling kenal? Kalau saling kenal, seperti itu, saling kenal? Ada yang saling kenal, ada yang tidak? Ya Bu, saling kenal Bu. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi cocok ya kita bertemu sama-sama kumpul di room ini karena saya pikir daripada kita berulang-ulang, mendingan kita sekaligus saja. Nah, kemarin ada kelas dari teman-teman ini yang lebih duluan menerima materinya, ada yang belakangan kemarin. Tapi menurut saya kita sinergi saja ya. Jadi yang sudah duluan mendengar infonya, anggap saja itu review. Ya, yang baru menerima infonya ya berarti silahkan dijadikan disimpan sebagai bahan informasi. Kalau juga teman-teman sudah buka Kolabjar, di Kolabjar sudah saya masukkan tugas ya. Jadi tugas yang kalian kerjakan nanti masukkan di room-room itu. Sesuaikan saja. Kalau umpamanya belum terlalu lengkap, tetap dimasukkan saja. Nanti kan tetap kita akan bertumbuh tugasnya ya. Jadi yang penting sudah dikumpul itu akan dinilai, tapi penilaiannya saya tidak menilai substansinya. Saya cuma menilai, oh ya kalian semangat dalam mengerjakan tugas atau sudah mengerjakan tugas. Yang dinilai yang harus benar adalah itu tadi bertumbuhnya tugas-tugas yang kalian kerjakan. Ya, jadi misalnya Bu, saya mau rubah ini lagi Bu, silakan. Bu, saya mau rubah ini kurang tepat silakan. Ya, oke teman-teman. Kemarin kita saya sempat menggambarkan tentang agenda 2. Jadi kita review cepat saja ini ya. Bagaimana agenda 1, saya yakin teman-teman sudah bertemu dengan wawasan kebangsaan ya, bagaimana wawasan kebangsaan itu dikenalkan, kemudian bagaimana kalian akhirnya bisa cinta aku padamu Indonesia, kemudian juga diajak untuk membuat bela negara ya, aksi bela negara, mudah-mudahan sudah ada, sudah mengerjakan. Dan itu bukan tugas saya sekarang, tapi saya hanya mereview saja. Dan kalian sudah juga ditugaskan untuk menganalisis ya, menganalisis isu yang ada di tupoksi kalian. Nah, sekarang saya mau coba melihat kira-kira isu yang kalian sudah buat itu seperti apa. Sudahkah sampai di gagasan atau kegiatan? Siapa ini yang bisa angkat tangan kasih contoh? Nanti dari isu itu, nanti dari hasil kerja kalian kita mulai masuk perlahan-lahan untuk penguatan-penguatan agenda 2 dan agenda 3-nya. Ya, karena agenda 3 harus kalian mampu kaitkan dengan kegiatan kalian dan permasalahan kalian. Kemudian agenda 2 kalian kaitkan dengan tahapan-tahapan kalian. Silahkan, ada yang bisa raise hand? Ada yang sudah tugasnya? Ya, oke. Pak Harun Tabe, silahkan. Ya Bu, mohon izin di share screen Bu. Ya, silakan Pak. Ada akses atau masih di saya? Sudah Bu, sudah bisa Bu. Oh, sudah, oke. Ya, saya mohon izin Bu, tugas saya sudah tuangkan di format yang Ibu sudah kirim di grup 109. Oh iya. Ya, supaya maksud saya sudah berurutan tentang poin-poin yang diminta di rancangan nanti Bu. Siap.
Nah, ini identifikasi isu saya, Bu. Oke. Tapi kita lihat cepat saja dulu, Pak ya. Ya, Bu. Kita lihat cepat saja dulu untuk karena tugas kita sebenarnya belum sampai di membuat apa, kalau saya skenarionya hari ini belum harus memperbaiki rancangan teman-teman, tapi masih menguatkan di agenda 2. Karena ada beberapa hal kemarin saya masih tangkap agenda 2-nya masih harus dikuatkan. Cuman kenapa kita lihat ini, karena hari ini kan kita fungsinya sudah coaching ya. Ya, Bu. Sudah tidak materi lagi. Jadi kita lihat supaya teman-teman semua mohon izin untuk 20 orang bisa perhatikan kurang lebihnya dari yang Pak Harun sudah buat ya. Jadi Tabe di sini belum optimalnya verifikasi data secara online tentang kemudian belum optimalnya sistem informasi, belum optimalnya kegiatan. Jadi ini sebenarnya belum optimalnya sistem. Ini kalau sistem informasi ini dari penentuan masalah dulu ya, penentuan isu dulu ya. Belum optimalnya sistem informasi. Ini sistem informasinya Pak Harun di sana sudah ada ya? Sistem informasinya sudah ada, dia berbasis web, hanya saja pelaksanaannya yang belum optimal saja, Bu. Oke, cocok ya. Jadi sesuai ya. Iya, Bu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, pada saat bertemu dengan penguji, kalau ditanya, kalau memang belum optimal, sampaikan belum optimal. Kalau memang belum ada, sampaikan belum ada. Begitu ya. Jadi sehingga apa yang kalian pakai kalimatnya itu tepat dengan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya, tunggu sebentar saya masukkan Pak Zulkifli. Oke, langsung mau turun ke validasi isunya, Pak. Validasi pakai Nah, analisa APKL, Bu. Oke, selanjutnya bisa turun lagi. Jadi teman-teman perhatikan ya. Sampai di sini apakah kalian sudah sesuai? Untuk teman-teman yang belum memasukkan ke format yang bukan format sih ya, sistematika yang dikasih, tidak usah berkecil hati karena memang belum sampai ke sana. Ini Pak Harun aja yang sudah lebih duluan buatnya. Oke. Selanjutnya Pak Harun bisa turun lagi. Tadi itu untuk keterkaitan dengan agenda 3 ya. Siap, Jadi Bu. kita jangan dulu bahas, nanti kita akan bahas. Ini sekarang masih sistematika dari analisis tadi. Tadi Pak Harun tidak menggunakan USG karena APKL-nya sudah di-scoring. Ya. Jadi teman-teman demikian ya, kalau sudah men-scoring APKL, USG enggak usah lah. Tapi kalau memang APKL-nya dicontreng, silahkan di USG kan. Selanjutnya suppliers ya. Oke, belum optimalnya verifikasi. Ya, bisa turun lagi, Pak. Oke, permasalahan serta pemecahan masalahnya. Maka kelima-limanya ini Bapak bisa selesaikan dalam 1 bulan? Insya Allah bisa, Bu. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu begini ya gambarannya. Silakan turun lagi, Pak. Oke, deskripsi gagasan ini sangat penting. Menerapkan verifikasi data secara online dengan membuat forum kecil untuk menyamakan persepsi tentang alur. Oke, berarti Bapak akan ada forum kecil ya? Siap, Bu. Oke, FGD-nya, kemudian bermohon untuk diterbitkan hak akses. Oke. Kalau begini berarti Pak Harun masukkan aja dulu sedikit gagasannya apa sebenarnya. Deskripsi gagasan di bawahnya bla bla peningkatan apa atau optimalisasi apa, di mana gitu ya. Siap. Pengantarnya, karena ini kan langsung deskripsi gagasan, menerapkan verifikasi ya, sedikit masuk supaya ketahuan yang sudah permasalahan di atas. Oke, silakan turun Pak. Nah, sampai ke ini. Oke. Unit kerja isu belum optimalnya, kemudian gagasannya penerapan verifikasi data secara online tentang penerbitan melalui izin. Oke. Nanti ini kalau jadi judul jaringannya Ibu ya. Gangguan lagi.
Bapak Ibu, saya bisa didengarkan? Ya, Bu. Oke, maaf ya, saya tadi terlempar. Jadi penerapan, jadi Pak Harun mungkin bisa penerapan verifikasi data secara online pada perizinan atau online penerbitan KKPR, penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada dinas apa. Siap, Nanti Bu. judulnya mungkin seperti itu. Nah, jadi OSS-nya ini nanti disesuaikan saja, ya. Ya, Bu. Kemudian ini yang dibuat oleh Pak Harun, sudah ada tahapan kegiatan ya, sudah ada kegiatan dan tahapan-tahapannya. Saya belum periksa dulu Pak Harun ya, supaya kita bisa berjalan bersama dengan teman-teman. Tapi teman-teman lain mohon diperhatikan. Seperti ini bentuk dari kegiatan serta tahapan yang mestinya akan teman-teman buat. Kemudian keterkaitan dengan substansi pelatihan, oke. Di sini ada seperti yang juga sudah Pak Harun tuliskan, akuntabel, yaitu kode perilakunya integritas melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian kompeten, seperti itu ya. Selanjutnya bisa turun lagi ke bawah Pak, kita lihat kegiatan berikutnya. Nah, seperti ini ada kegiatan-kegiatan di bawahnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah paham cara membuat dari menganalisis sejak awal sampai di akhir menentukan kegiatan dan gagasan, menentukan gagasan sampai di kegiatan dan tahapannya. Terima kasih Pak Harun, bisa di stop share dulu. Saya rasa sangat oke sudah ya. Jadi sampai di sini teman-teman silahkan untuk bertanya. Teman-teman untuk angkatan untuk 109 sama 33 tidak usah, aduh Bu saya malu bertanya karena ini bukan kelompok saya. Tidak ada kata seperti itu ya. Kalian malu bertanya, kalian tidak bertanya, maka yang rugi kalian sendiri. Kenapa? Karena kesempatan teman-teman, saya bisa didengarkan, mohon maaf ya, tadi koneksinya terputus. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan, anggap kelas ini sudah kelas kalian, karena waktu kita sangat singkat untuk sampai ke ujian seminar kalian nantinya. Ya, jadi silahkan aktif saja dalam kelas ini walaupun kalian sedang membaur hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang merasa harus, aduh Bu, saya nanti kapan baru mau bertanya, ya, selesailah apa-apa, ya. Karena seperti kemarin waktu pertemuan kita hanya 2 jam. Ini ya untung saja saya bisa tambah di jam ini, ya itu pun mungkin tidak bisa lama, juga coba teman-teman rasakan saya selalu terlempar, berarti signal saya yang, internet saya yang kurang baik, jadi silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ibu Eva, silahkan Bu. Izin Bu, mau bertanya Ya. mengenai isu kan harus bersangkut paut dengan TUSI Bu, TUSI jabatan. Ya. Tapi kalau untuk saya Bu di Dinas Perdagangan, kan saya jabatannya penera Bu, tapi saya belum bisa melaksanakan TUSI di kantor karena saya belum ikut diklat fungsional. Jadi Sekarang, jadi untuk isu yang mau diangkat di aktualisasi setelah konsul sama mentor itu belum bisa mengarah ke TUSI Bu. Ya, silakan. Bu Eva sekarang diberi jabatan apa? Kerjakan sesuai jabatan itu. Gitu ya. Oh iya Bu. Makasih Bu. Ya, jadi teman-teman semua selesaikan sesuai tusi yang kalian jabat sekarang. Kemudian yang dikerjakan adalah sesuai dengan kewenangan kita.
Ya, jangan sampai kita mengerjakan di luar kewenangan kita. Misalnya kewenangannya agak sedikit di atas. Saya contohkan Pak Harun punya punya pekerjaan tadi. Itu tadi kalau Pak Harun ambil sedikit grade-nya di atas, itu sudah bukan kewenangan Pak Harun. Ya, karena sudah lebih luas Pak Harun ya, sudah lebih koordinasinya dan sebagainya. Tapi karena Pak Harun ambil pas di tusi Pak Harun, di kewenangan Pak Harun, maka jadinya pas saja permasalahan yang diangkat. Jadi itu teman-teman berhati-hati. Nanti kalau teman-teman semuanya kan dari 20 orang ini harus memperlihatkan ke saya nantinya apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian bisa bayangkan 20 orang akan ditangani satu persatu, berarti itu akan membutuhkan waktu lama, maka kita teman-teman buat saja seperti yang dikerjakan Pak Harun, tinggal nanti kita sesuaikan. Apakah ini terlalu tinggi grade-nya, maka kita harus turunkan sesuai dengan jabatan atau sesuai dengan tusi teman-teman, sesuai dengan kewenangannya malah. Karena betul di tusi itu saya Bu, tapi ternyata saya ngambil masalahnya terlalu luas. Nah, jadi bisa diturunkan grade-nya. Ya, Bu Eva silakan di tempat di mana posisi Bu Eva. Silakan untuk ini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, adakah yang sudah selesai seperti selesainya Pak Harun tadi? Atau kemarin siapa yang saya kasih tugas di angkatan mana yang saya kasih tugas membuat tabel-tabel berakhlak? Angkatan 33 atau 109? 109 atau siapa nih? 3, Bu. Oh, 33 ya? Ya, yang saya bilang nanti bikin kolom-kolom. Oke. Sudah ada yang buat itu? Sudah? Belum selesai, Bu. Oke. Tugas ini juga akan dikerjakan oleh kelompok 109 ya. Jadi saya mencontohkan saja misal kemarin mungkin saya ulang lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa coba lihat di sini. Tunggu bentar ya. Kalau saya share screen, kemarin kan teman-teman sudah dapat ketemu sama semua mendapatkan, saya tanya dulu ya, nanti langsung bersuara ya, karena saya tidak bisa lihat satu persatu. Teman-teman kemarin dapat tidak? Yang 103 dapat tidak slide ini? Dapat tidak slide ini? 103 33 dapat slide ini? Dapat, Bu. Dapat, Bu, dapat. Ya, dapat. 109 dapat slide ini? Dapat, Bu. Oke, sama ya, semua dapat slide ini. Artinya kita bisa paham 109 atau 33 yang saya sudah ajarkan tentang ada afirmasinya untuk menginternalisasi. Kayaknya 33 ya? 33, Bu. Iya, Bu. Oke. 109 belum sempat saya jelaskan panjang lebar tentang ini ya? Belum, Bu. Kemarin. Belum, Oke. Bu. Jadi ya mudah-mudahan tapi tadi saya melihat 109 sudah bisa Pak Harun. Pak Harun, Tabe boleh Pak Harun bantu saya kasih contoh seperti yang Pak Harun bikin di kegiatan satunya Pak Harun itu. Keterkaitan dengan agenda 2, mengaktualisasikan agenda 2 seperti yang Pak Harun buat. Bisa contohkan Pak? Dibacakan? Tadi Ya, jadi silakan. di kegiatan saya yang pertama itu Ya. membaca peraturan terkait alur tentang verifikasi, yaitu kaitannya itu berarti dengan menambah wawasan di aspek kompeten dengan belajar tiada henti tadinya. Kata kuncinya itu integritas sama belajar tiada henti. Terus kode etiknya tadi yang kompeten, ya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke. Berarti untuk 109 mendapatkan pemahaman yang sama untuk semua orang atau semua unsur peserta di kelompok 109 seperti itu ya Pak Harun ya? Mudah-mudahan seperti itu, Bu. Ya, jadi seperti itu yang dijelaskan oleh pengampunya. Iya, Bu. Gitu ya? Oke.
Terima kasih, mudah-mudahan semua di 109 paham cara mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Saya hanya lebih penguatan saja untuk teman-teman 109 sama 33. Sebenarnya sudah oke yang dijelaskan oleh Pak Harun tadi, cuman saya penguatan saja. Misal, pada saat saya mengajar seperti ini, jadi contoh ya untuk semua teman-teman, pada saat saya mengajar seperti ini, saya mengaktualisasikan, jadi teman-teman boleh menyampaikan aktualisasi dulu pertama terhadap nilainya, supaya penguji nanti bisa mendengarkan, sudah bisa bulat mendapatkan, oh berarti nilai ini yang dia mau bilang. Ya, jadi penguji sudah menyiapkan mentalnya untuk mendengarkan panduan perilaku apa yang kalian akan gunakan. Jadi saya mengaktualisasikan berorientasi pelayanan, yaitu yang saya maksudkan adalah panduan perilakunya. Bisa ya? Jadi yaitu memberikan pemahaman atau memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan peserta. Jadi pada saat tahap melaksanakan pembelajaran seperti saat ini, maka atau pada saat saya membuat bahan ajar ya, pada saat saya membuat bahan ajar, maka saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan peserta. Di mana, nah, setelah saya menyebutkan panduan perilakunya, barulah saya jelaskan apa aktivitas yang saya lakukan, yaitu di mana pada saat saya merancang pembelajaran, jadi baru merancang ya, bukan melaksanakan. Pada saat saya merancang pembelajaran, saya membuat skenario, di mana skenario tersebut saya buat sesuai dengan usia peserta dan kebutuhan peserta dalam penerimaan materi. Jadi saya membuat dengan metode yang tepat lah istilahnya. Maka seperti itu bentuknya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Cara mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu panduan perilaku tadi, memahami kebutuhan masyarakat. Kalau masih belum lengkap, kalau mau melengkapkan, saya bisa mengambil kata kunci. Karena kata kunci ini kan sejatinya diambil dari definisi berorientasi pelayanan. Tapi kalau tadi kalimatnya sudah lengkap, sudah cukup oke, saya stop di situ. Tapi kalau saya mau mengokekan lagi, saya yaitu kode etik atau kode perilaku memahami kebutuhan peserta, di mana skenario yang saya buat selalu harus berkesesuaian metodenya dengan usia peserta dan kebutuhan peserta, hingga ambil kata kuncinya. Kepuasan dalam pembelajaran akan tercapai. Demikian, ya. Kemudian Bapak penguji, saya dalam tahap merancang pembelajaran, saya juga mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, kode perilaku ini tidak usah diambil semua kalimat panjang lebar ya, kalau memang tidak mau, tidak bisa, ambil aja per kata, sesuai dengan kebutuhan, apa yang sesuai dengan interaksi kita atau aktivitas kita. Maka saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu, jadi teman-teman boleh catat-catat sedikit ya, supaya kalian tidak kehilangan jejak. Yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab, di mana pada saat saya merancang pembelajaran, saya membuat materi dengan bertanggung jawab dan cermat, sehingga tidak ada materi-materi lain yang tertinggal, ya, seperti itu. Entah boleh juga saya melengkapkan dengan kata transparan tadi, ya. Jadi silakan. Kalau sudah lengkap kalimatnya ya cukup, tapi kalau tidak silakan genapkan dengan kata kunci yang ada. Bapak penguji, pada saat merancang pembelajaran juga saya mengaktualisasikan nilai kompeten, ya, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana segala pada saat merancang tersebut saya mengeluarkan semua kemampuan saya, kompetensi saya, knowledge, skill, dan attitude dalam memasukkan dalam merancang pembelajaran tersebut, sehingga kinerja dalam pembelajaran saya nanti akan merupakan kinerja yang terbaik. Jadi sampaikan saja nilainya,
aktualisasi nilai apa, kemudian panduan perilakunya, kemudian penjelasan ringkasnya tentang aktivitas kita di tahapan tersebut. Selanjutnya Bapak penguji, saya mengaktualisasikan nilai harmonis, ya, yaitu menghargai setiap orang atau setiap peserta dengan latar belakangnya, di mana pada saat saya membuat rancangan pembelajaran, saya berusaha untuk mengetahui asal latar belakang peserta yang ada dalam kelas, sehingga pengajaran saya, kelas itu bisa berjalan dengan selaras. Dan selanjutnya Bapak penguji, saya juga mengaktualisasikan nilai loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila sila ketiga, di mana saya tidak membeda-bedakan peserta, saya tidak diskriminasi sehingga membeda-bedakan antara suku, agama, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik, misal seperti itu. Kemudian Bapak penguji, saya selanjutnya mengaktualisasikan nilai adaptif, yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana pada saat merancang pembelajaran, saya selalu menyelipkan hal-hal baru dalam bentuk inovasi atau kreativitas, sehingga peserta tidak akan bosan dalam pembelajaran nantinya. Dan Bapak penguji mohon izin, saya mengaktualisasikan juga nilai kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkontribusi, di mana saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ataupun saya sudah menyiapkan waktu untuk atau di mana peserta akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi di kelas. Demikian teman-teman semua, bagaimana saya mengaktualisasikan nilai berakhlak terhadap satu tahapan di kegiatan saya. Dan pertanyaannya mungkin dari teman-teman, Ibu, apakah semua nilai itu harus masuk? Ini mungkin saya sudah jelaskan di satu teman-teman ya, di satu kelompok. Saya mungkin tidak harus bilang iya harus masuk atau dipaksakan harus masuk. Tapi intinya dalam pembelajaran teman-teman, saya sudah masuk lagi? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya, saya sudah terhempas lagi tadi. Jadi teman-teman, pertanyaannya, oh ya, tadi saya pada saat pembelajaran di agenda 2, saya selalu memaksakan peserta itu mengenal dirinya, mengenal kemampuannya, sejauh mana dirinya paham tentang kekuatannya, potensinya. Yang kedua, saya mengajak peserta untuk mengenal job-nya. Seperti apa peserta sangat mengenal tusinya, apa pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, saya mengajak peserta untuk mengenal secara dalam tentang nilai berakhlak itu. Maka kalau peserta sudah sangat mengenal ketiga-tiganya, saya rasa semua nilai ini bisa diaktualisasikan di setiap aktivitas kita. Demikian. Pertanyaannya, Bu, tapi kok saya susah ya? Saya nilainya kok saya cuma dapat 3 atau 2? Ya, mungkin karena kita belum mengenal nilai itu seperti apa. Loyal. Loyal itu ternyata untuk ideologi Pancasilanya kita bisa ngambil di setiap sila. Atau kita belum mengenal job kita. Seperti itu. Maka sebagai seorang aparatur sipil yang profesional, tajamkan akal. Tajamkan semua. Sehingga kita bisa lengkap memasukkan nilai-nilainya. Kalaupun ada yang tidak lengkap, 4 nilai, 5 nilai, 3 nilai, silahkan karena memang nilai-nilai tersebut tidak berkesesuaian masuk. Misal, Ibu pada saat saya di tahap mencetak atau ngeprint, saya tidak memasukkan nilai harmonis. Ya, karena kita sedang bekerja dengan mesin. Tidak mungkinlah kita senyum ke mesin. Gitu ya. Tapi bisa saja kita masukkan nilai harmonis. Kenapa? Kalau yang mencetakkan itu orang lain, bukan kita sendiri. Berarti kita butuh interaksi untuk meminta tolong kepada orang lain. Seperti itu. Jadi pada saat mencetak, teman-teman harus jelas ya, mencetak itu dibantu oleh orang lain atau mencetak sendiri. Jadi mencetak sendiri atau mencetak dibantu oleh orang lain.
Sehingga harmonis itu bisa jelas masuk atau tidak. Demikian ya. Sampai di agenda 2 ini, penjelasan ini teman-teman bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, kalau tidak ada, oh ya, Ibu Wana, alhamdulillah, hampir terhambur ke teman-teman semua ya. Ibu Wana Tabe, silahkan. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya tentang penulisan di tabel keterkaitan agenda 2. Jadi situ kan ada keterkaitan agenda 2 berakhlak. Jadi yang ditulis di situ Ibu kata kunci atau kita ambil dari kata kunci atau pedoman perilaku. Terima kasih. Oke. Siap. Jadi kalau saya yang teman-teman tuliskan ada nilai dan dalam kurung atau seperti Pak Harun tadi 1, 2, 3-nya ya. Kalau Pak Harun tadi tulisnya kata kunci atau kode perilakunya? Kata kuncinya, Bu. Oke. Mohon izin kalau saya mengarahkan ke teman-teman kode perilaku, ya. Nah, jadi kode perilaku yang teman-teman tulis. Makanya tadi saya sempat sampaikan kode perilakunya dituliskan tidak usah panjang. Ambil kata kunci istilahnya, bukan kata kunci yang harus diambil ya, tapi kata-kata yang tepat yang kalian akan aktualisasikan di aktivitas kalian atau yang kalian maksudkan ya, yang berkesesuaian. Jadi ambil kode perilakunya. Sebenarnya teman-teman, kata kunci itu adalah nilai berakhlak, harmonis dan sebagainya, itu kan punya definisi yang luas, punya definisi yang banyak, yang luas ya, dan kata kuncinya ada supaya mudah kita menyebutkan definisi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kata kunci. Tetapi ada yang namanya kode perilaku. Kode perilaku itu di setiap nilai itu ada 3. Nah, kode perilaku itu sebenarnya yang memframe kita. Jadi yang membedakan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu di kode perilakunya, karena beda-beda tipis semuanya, hampir-hampir sama. Ya, jadi silahkan ambil kode perilakunya sebagai rujukan kita, acuan kita saja. Nah, setelah itu baru nanti secara lisannya kalian akan jelaskan pada saat ditanyakan oleh penguji seperti apa kalian kaitkan dengan aktivitas kalian di tahapan tersebut. Begitu, ya. Kata kunci bisa untuk melengkapi dalam penjelasan di deskripsi pada saat kalian menyampaikan tentang aktivitas kalian di terhadap tahapannya. Demikian Bu Wana ya. Jadi kode perilakunya, tapi kode perilakunya tidak usah semua panjang-panjang, ambil aja misalnya ramah, cekatan. Tapi kalau memang ada yang tidak bisa dipotong jadi pendek, ambil aja sesuai dengan yang kalian maksudkan. Jadi ada kode perilaku ramah, cekatan, disiplin, tanggung jawab, bla bla bla. Tidak semua kalian terapkan misalnya ya. Cuma tanggung jawab dan jujur, maka ambil aja tanggung jawab dan jujur. Ramah saja ambil. Seperti itu. Silahkan. Bu Wana, mungkin demikian. Ada lagi yang bertanya lainnya? Oke, tugas kemarin siapa yang sudah coba buat? Boleh dibacakan? Yang angkatan 33? Oke, oh iya Ibu Ade. Bu Ade silakan Bu. Makasih ya. Bu Ade hadir? Tadi selain Bu Ade yang angkat tangan siapa lagi ya? Jaringanku enggak bagus nih, Bu. Oh iya. Oke, kalau begitu Ibu Nur Hasanah mau menampilkan boleh? Kalau jaringannya bagus. Saya Bu di sini. Iya, Bu. Oh, berarti Ibu Ade dulu ya, Ibu Ade dulu baru Ibu Nur Hasanah. Iya, Ibu Ade tapi silakan. Oke, teman-teman boleh dicermati ya. Silahkan Bu Ade.
Ya Bu, ini untuk kegiatannya melakukan pendataan secara digital. Tahapannya membuat Google Form, menghubungi kontak person aparat desa dan lurah, dan mengumpulkan data. Terkaitannya dengan berorientasi pelayanan, membuat Google Form itu solutif. Kaitannya dengan akuntabel ini bertanggung jawab, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kaitannya suka menolong, adaptif, berinovasi, dan kolaboratif menggerakkan pemanfaatan. Kayaknya Ibu Ade pakai 2 perangkat ya? Iya Bu, tadi keluar-keluar dia saya pakai HP. Siap. Oke, jadi teman-teman semua sudah mendengarkan bagaimana Ibu Ade menjelaskan aktualisasi nilainya, ya, aktualisasi agenda 2-nya, nilai-nilai terhadap tahapannya. Demikian Bu Ade ya. Tadi sudah mencontohkan. Terima kasih Bu Ade, yang pasti semua sudah mendengar dulu. Selanjutnya Tabe bisa di stop share, kita dengarkan lagi yang dari Ibu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah silakan. Iya, Bu. Sambil Ibu Nur Hasanah, ya silakan Bu Nur Hasanah. Ini buat tabel begini, Bu. Ya, enggak apa-apa. Bisa dibacakan untuk agenda untuk tahap 1-nya, terserah tahap yang mana, mengkaitkan dengan agenda 2, silakan. Iya, Bu. Untuk kegiatannya, yang pertama persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, untuk tahapannya itu konsultasi kepada mentor. Keterkaitan substansi dengan agenda 2, yang pertama itu berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, itu yang saya ambil, Bu. Oke. Kemudian untuk akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk loyal, itu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Untuk adaptifnya, itu bertindak proaktif, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Boleh saya lihat dari tahap atasnya tadi? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini saya tidak akan ulang lagi ya. Saya tidak akan ulang lagi. Cara ini tadi sudah oke, Ibu Nur Hasanah, kemudian Ibu Ade sudah oke, tapi masih kurang tepat menurut saya. Ya, mohon diperhatikan. Ini saya kasih contoh sekali lagi, setelah itu nanti saya tidak contohkan lagi dan teman-teman yang akan survive pada saat ujian nanti dengan teknik penjelasan yang seperti saya jelaskan. Tadi sudah cukup bagus, Ibu Nur Hasanah sudah oke, tapi belum terlalu tepat. Nanti tidak terlalu cantik diterima oleh yang mendengarkan. Tapi sudah oke sih, sudah kena. Kalau boleh saya meminta ke teman-teman, gunakan kata aktualisasi. Boleh ya? Halo, masih bisa didengarkan saya? Iya, Bu. Iya, Bu, masih bisa. Boleh, Bu, boleh. Ya, jadi gunakan kata aktualisasi. Contoh, kalau saya ujian, teman-teman ujian nanti, Bapak penguji mohon izin, saya akan menjelaskan aktualisasi nilai terhadap tahapan yang saya lakukan, yaitu saya melakukan di kegiatan 1, pada tahapan satunya, yaitu konsultasi dengan mentor, di mana pada tahapan tersebut saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Di mana pada tahap tersebut, begitu ya. Jadi bukan cuma nilai-nilai ini yang kalian jelaskan, tapi jelaskan apa aktivitas kalian juga. Di mana pada tahap tersebut saya melakukan konsultasi dengan pembawaan yang ramah, kemudian saya cekatan serta solutif dalam memberikan solusi-solusi dalam alternatif solusi
yang ditanyakan oleh mentor. Kemudian juga saya menjelaskan segala hal dengan baik agar ya ini yang dapat diandalkan ini ya, ceritanya mau menceritakan seperti apa maksud Anda ada diandalkan, dapat diandalkan. Sehingga mentor saya merasa saya ini dapat diandalkan untuk bisa menyelesaikan latsar ini dengan baik. Masih bisa didengarkan saya teman-teman? Ya Bu. Iya, Bu. Bisa. Oh ya, maaf ya saya banyak bertanya karena saya takutnya berbicara terus dan kalian tidak mendengarkan saya. Bukan tidak mendengarkan, tapi signalnya saya yang hilang. Oke, jadi demikian Bapak penguji. Selanjutnya di tahap konsultasi mentor itu juga saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu maka sebutkan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, di mana pada saat nanti saya menyelesaikan aktualisasi saya hanya akan membuat atau mencarikan solusi-solusi efek yang tepat di di ranah kewenangan saya. Kemudian Bapak penguji juga saya di tahapan tersebut juga saya mengaktualisasikan nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana saya mengerahkan semua kemampuan saya dalam berkonsultasi. Saya akan memberikan kualitas terbaik dalam pada saat konsultasi tersebut dengan menyiapkan berbagai pointer-pointer pembahasan, sehingga saya tidak akan misalnya lari dari topik, atau saya tidak akan mengambil waktu banyak dan sebagainya. Kemudian saya juga mengaktualisasikan nilai harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana pada saat konsultasi tersebut saya berusaha untuk memperhatikan, kemudian membuat kondisif lingkungan pada saat itu. Apa yang Anda ini buat, misalnya saya senyum-senyum terus kah, atau saya seperti apa, sehingga situasi pada saat saya berkunjung itu kondusif. Kemudian misalnya bisa diceritakan, karena mentor biasanya itu dalam kondisi yang sibuk, maka saya tidak mengambil waktu banyak, sehingga bla bla bla. Juga saya mengaktualisasikan nilai loyal, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, saya tidak mengulang lagi, mudah-mudahan semua kalian paham bagaimana menjelaskan aktualisasi nilai-nilai tersebut di penguji. Jadi jangan lagi mengkaitkan, bukan mengkaitkan, mengaktualisasikan. Karena kita sedang mengaktualisasikan nilai ini di tahapan itu. Ya, acuannya apa? Acuannya kode perilaku A, kode perilaku B, kode perilaku C, terserah. Demikian. Dan kalian harus jelaskan konsultasi kepada mentor itu seperti apa sebenarnya, bagaimana modelnya pada saat Anda aktualisasikan nilai akuntabel yang tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Seperti itu. Ya. Mohon mudah-mudahan teman-teman bisa rekam ini. Sekian detik ya teman-teman. Silahkan di stop share dulu. Jadi kita ini sama-sama jelek signal ya. Saya internetnya tidak baik ini di sini. Jadi saling memaklumi. Teman-teman, hari ini, kalau tidak salah hari ini sebentar malam, tugas kalian harus dikumpul untuk yang seperti dibuat oleh kelompok 33, angkatan 33, ya, yang di ada kolom-kolom ke belakang. Kalau tidak salah, maaf, tugas hari ini itu yang kalian kumpul sebenarnya adalah permasalahan dan solusi, yang tugas agenda 1 kalian tentang tugas tupoksi, itu yang kalian kumpul. Kalau kalian mampu untuk menghadirkan kegiatan dan tahapannya, silakan kumpul dengan kegiatan dan tahapannya seperti Pak Harun punya tadi. Ya. Kalau kalian mampu
kumpulkan sudah dengan nilai-nilainya, kumpul. Iya. Terserah lah, pokoknya silahkan sekemampuan kalian saja. Kalian buka Kolabjar. Jadi kalian lihat, kayaknya hari ini baru sampai di mana, begitu yang saya minta. Nanti besok lusanya ada sampai di mana. Nanti lusanya lagi, kapannya lagi ada yang saya minta sudah dengan latar belakang. Sesuaikan saja. Karena saya konsultasi atau coaching kita seperti ini akan sering terjadi, tapi dengan waktu yang singkat-singkat saja. Seperti itu, ya. Jadi usahakan, kalau kayak Pak Harun tadi saya anggap sudah menampilkan, ya. Tadi Ibu Nur Hasanah, cuman sayangnya tadi saya belum ini ya, saya belum perhatikan dari awal ya, dari ininya ya, dari permasalahannya ya. Nah, teman-teman, nanti kita bertemu lagi, insya Allah hari apa ya, saya punya waktu luang, kita ketemu lagi seperti ini. Mudah-mudahan internet saya sudah bagus, jadi ketemunya kita sudah biar pakai saya yang undang saja, kita pakai yang terlempar 45 menit, enggak masalah. Ya, kita coba nanti tapi malam kita tidak bisa ketemu malam ya, karena di sini ada beberapa teman yang jauh untuk sampai ke kota mencari signal. Begitu ya. Atau kalaupun kita ketemu malam, berarti teman-teman yang rawan untuk keluar rumah tidak usah. Ya, kan nanti bisa di-record, bisa dibagi rekamannya. Bisa juga call a friend, tanya temannya, apa sih yang Ibu Dewi kasih gitu. Ya, jadi enggak perlu harus kalian, apalagi ibu-ibu keluar rumah. Bapak-bapak aja juga tidak boleh. Ya, jadi santai saja. Takut bapak-bapak ditangkap yang manis-manis nanti di luar. Oke. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak atas berkenannya hadir di siang hari ini. Sebenarnya hari ini juga sudah tidak pakai hitam putih ya, karena kita cuma coaching biasa. Tapi luar biasa apresiasi untuk kalian. Terima kasih banyak. Hari ini juga tidak absen karena memang kita sebenarnya hanya coaching-coaching biasa. Ya, saya hanya membayar, ya saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, ya nilai tanggung jawab, karena saya terlempar terus dari room sejak di angkatan 33 maupun 109, sudah terlempar, sudah masuknya lambat karena internetnya memang saya susah masuk di awal untuk Zoom, maka saya ganti dengan hari ini. Mudah-mudahan berkah teman-teman, mudah-mudahan kalian ikhlas menghapuskan semua persepsi kalian tentang saya dan kondisi yang keluar masuk, hilang-hilang, lompat-lompat, keluar-keluar dan sebagainya, terhapus dengan pertemuan kita hari ini. Insya Allah seperti itu. Jadi ini menyelesaikan coaching yang mungkin 2 JP kemarin hanya 1,5 JP begitu ya, diakumulasi dengan hilang-hilangnya saya di room ini. Jadi saya bayar hari ini, dan nanti insya Allah kalau saya waktu coaching saya dengan waktu mengajar saya agak ada yang lowong lagi seperti siang ini, karena sebentar saya habis masuk ini teman-teman sholat langsung masuk di PKA atau PIM 3. Jadi sampai sore. Jadi kita tidak ada waktu lagi ketemu. Saya juga harus ada peserta provinsi 104, 102, Toli, Donggala, ada banyak sekali. Jadi saya kalau lihat muka kalian ini seperti seragam mukanya ya. Seperti sama semua saya lihat. Jadi nanti tinggal teman-teman saja yang, aduh Ibu saya yang 109, Ibu saya 33 begitu. Jadi insya Allah nanti kalau kalian juga ada pertanyaan, silakan bertanya di grup ya. Nanti penjelasannya saya berikan di grup. Juga insya Allah doakan kita bisa ketemu lagi selain ketemuan kita yang memang sesuai jadwal ya. Ada yang sesuai jadwal, ada yang tidak sesuai jadwal. Kalau saya lihat 1033 ini nanti tanggal 28 lagi ya. Waduh, lama sekali. Tapi kalau kalian sudah mulai, kalau kita punya waktu juga nanti kita bisa ketemu sebelum tanggal 28. Tapi kalau tidak, tanggal 28 bisa kita ketemu, tapi teman-teman sudah membuat secantik mungkin sesuai dengan ada yang saya sudah kirimkan sistematikanya. Ya, tinggal nanti kita pelajari saja. Nanti tolong ingatkan saya Pak Harun tentang bagaimana mengkaitkan permasalahan dengan agenda 3 dan kegiatan dengan agenda 3. Ya. Ya. Tapi saya rasa tidak terlalu urgent juga itu nanti bisa sekali
penyampaian sudah aman, Pak. Kemudian itu 109. 3328 109 tanggal 27 kita ketemu, masih lama ya. Jadi kalau memang ada kalian butuh pertanyaan yang urgent dan ada waktu luang, kita ketemu lagi coaching seperti ini. Mudah-mudahan kalian berkenan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf sekali atas berbagai hal ya, karena banyak hal yang membuat jatuh bangun di room ini. Terima kasih. Silakan kalian istirahat dulu ya, karena waktunya panjang ya, sampai tanggal 21, 27, 28. Memang yang harus dikumpul ada sebentar malam, kapan malam, tapi saya tidak periksa benar salah di situ. Saya cuma periksa bahwa kalian bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya. Karena benar salahnya itu nanti bertumbuh. Sesuai nanti, kan saya terus periksa kan, oh ini kurang tepat, ganti lagi, oh ini gitu ya. Jadi silakan kumpul saja yang sebentar malam, istirahat, karena Pak Akbar juga ini harus istirahat kayaknya. Sudah berhari-hari ya, berjuang sama dengan kalian. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Akbar. Saya mohon pamit. Terima kasih sudah memfasilitasi. Salam sama friend. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sampai jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu. Ya, tidur dulu yang enak. Sampai jumpa.